Sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat kebutuhan energi Indonesia dalam satuan persen pemirsa. Ada batu bara, gas, minyak, kemudian juga EBT 2019 dan proyeksi di 2035. Dapat Anda saksikan juga di grafis di layar televisi Anda perbedaan kebutuhan energi antara 2019 dan 2035. 2035 adalah proyeksi pemirsa, di mana energi EBT akan mengambil alih dari kebutuhan energi secara nasional, di mana di 2019 EBT hanya di 9%, namun di 2035 diproyeksikan akan mencapai 47%. Sementara kebutuhan energi nasional yang sebelumnya sangat tinggi di batu bara, kemudian juga minyak, tampaknya akan mengalami pengurangan yang cukup signifikan di tahun 2035 mendatang. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat produksi batu bara di dalam negeri dalam rentang waktu 2017 sampai dengan 2021, data 2021 sampai dengan 7 Januari di 2020 ini sumber maksudnya. Kemudian di 2021 adalah proyeksi dari produksi batu bara di dalam negeri. 2017 di 461 pemirsa, kemudian juga di 558, 616, kemudian 558 dan 550 di 2021. Dalam maksudnya dari grafis ini dalam satuan juta ton pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya. 5 negara dengan volume ekspor batu bara terbesar di tahun 2019, di mana Indonesia menduduki peringkat pertama di 455. Kemudian juga ada Australia, Rusia, Amerika Serikat, dan juga ada Afrika Selatan. Ya, itu tadi beberapa informasi grafis yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya Pak, silakan Pak. Menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya Pak Hendra, implikasi lanjutan ketika komitmen dari pengurangan investasi terhadap proyek-proyek yang berkaitan dengan batu bara. Tadi APBI mengatakan harapan besar tertuju kepada Tiongkok untuk tetap melanjutkan. Tapi data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, Pak Hendra, China tampaknya juga sudah mulai membatalkan investasi kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara luar negeri ini, dan kondisi ini juga sudah berlangsung dari 2017 lalu. Bagaimana APBI melihat kondisi ini dengan harapan sebelumnya tertumpu besar terhadap Tiongkok, Pak Hendra, untuk keberlanjutan dari industri batubara dalam negeri? Iya, kalau kita melihat Tiongkok memang kalau kita lihat secara sepintas, Tiongkok sangat agresif mengembangkan potensi energi baru terbarukan, energi bersih mereka. Tapi di sisi lain kita lihat juga Tiongkok ini masih gencar untuk membangun PLTU batubara ya. Bahkan kita melihat di 2020 juga kami mempunyai informasi ya bahwa di 2020 di semester pertama di saat pandemi Tiongkok membangun kapasitas pembangkit listrik batubara yang cukup besar ya, kapasitasnya yang bahkan melebihi dari jumlah PLTU baru yang dibangun di seluruh dunia. Jadi ini yang kami melihat. Kemudian juga tentu kita melihat komitmen dari Tiongkok untuk net zero emission di 2060. Tapi kita lihat juga tataran implementasinya belum ada rincian yang jelas bagaimana Tiongkok nanti roadmap Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dan jangan lupa Tiongkok adalah produsen batubara terbesar di dunia, hampir 4 miliar ton dan target mereka 4,1 miliar ton di 2021. Jadi mereka terus berupaya meningkatkan batubaranya. Nah, yang menarik tentu kalau kita lihat Tiongkok ya, ekspor batubara Indonesia mengekspor lebih dari 32% ke Tiongkok. Total impor batubara thermal di Tiongkok itu separuhnya dari Indonesia. Yang menarik karena kita lihat bahwa ternyata harga ekspor batubara kita ke Tiongkok itu dari sisi perspektif buyer di Tiongkok itu lebih murah ketimbang mereka membeli batubara dalam negeri mereka sendiri. Karena kita batubara yang dihasilkan di Tiongkok itu kebanyakan di daerah-daerah yang terpencil di utara, Inner Mongolia yang ongkos transportasinya sangat mahal, sehingga mereka lebih murah mengimpor dari Indonesia. Dan juga jangan dilupakan kualitas batubara kita sangat pas dengan kebutuhan
pembangkit listrik di Tiongkok yang sulfurnya kalau kita sulfur yang lebih rendah. Jadi secara kualitas dan secara kompetitif ekonomian itu batu bara kita masih cukup punya peluang untuk masuk ke pasar Tiongkok meskipun ya Tiongkok mulai bertahap mengurangi penggunaan batu baranya. Baik, lagi-lagi proses pengurangan memang dilakukan oleh Tiongkok, tapi untuk saat ini tidak serta-merta dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan masih juga dalam proses transisi dan itu memerlukan waktu, Pak Hendra. Iya, tentu kita lihat bagaimana perkembangan perekonomian Tiongkok di pemulihan ekonomi di masa pandemi ya luar biasa sekali dan kita lihat Purchasing Managers Index-nya mereka juga sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa industri mereka ini sangat berkembang sangat pesat dan tentu mereka akan menggunakan sumber energi yang paling murah. Ini jadi kita melihat bahwa di masa pemulihan ekonomi ini batu bara tetap menjadi sumber energi terbesar untuk Tiongkok. Kita lihat kalau data-data impor batu bara Tiongkok sendiri 2017, 2018, 2019 itu menunjukkan peningkatan. Mungkin di 2021 agak sedikit tidak meningkat secara drastis, tapi kita melihat demand masih overall masih cukup kuat untuk beberapa tahun ke depan dari Tiongkok. Baik, tidak hanya dari eksternal, Pak Hendra, dari domestik juga cukup menarik kalau kita perhatikan, kalau kita amati bagaimana respon dari pemerintah terhadap pertambangan batu bara, kemudian proses transisinya kepada EBT. Tadi dari beberapa grafis yang sudah kita sampaikan tergambar kebutuhan energi Indonesia di 2035 mendatang ini akan banyak terjadi peralihan yang sebelumnya didominasi oleh batu bara akan didominasi oleh energi baru dan terbarukan. Kemudian di sisi lain pemerintah juga tampaknya mulai mengurangi investasi di pembangkit listrik untuk tenaga batu bara, Pak Hendra. Bagaimana Anda melihat, apakah kondisinya juga sama, Pak? Memang proses peralihan tetap berjalan, tapi lagi-lagi masih memerlukan waktu yang lama dan ini juga momentum ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri pertambangan batu bara. Iya, memang ini sangat menantang bagi pemerintah tentunya untuk bagaimana pemerintah mempercepat kebijakan untuk transisi energi tadi ke energi yang lebih bersih, tapi di sisi lain batu bara ini masih sumber energi yang termurah dan pemerintah tentu sangat berkepentingan dengan ketahanan energi dan juga harga listrik yang terjangkau. Jadi kami melihat bahwa batu bara masih mempunyai peluang di dalam negeri. Ini tentu secara bertahap memang akan berkurang ya, akan berkurang. Tapi kita melihat dalam beberapa tahun ke depan masih tetap dibutuhkan sebagai base load ya untuk ketahanan energi. Dan meskipun PLN mungkin akan berkurang karena dalam statement yang disebutkan bahwa RUU PTL PLN nanti di 2025 tidak akan ada pembangkit batu bara baru, tapi kita lihat bahwa yang existing itu masih tetap akan beroperasi paling tidak 25 tahun ke depan. Nah, yang penting juga dicermati bagaimana nanti penggunaan energi oleh non-PLN ya, industri yang lain ya, karena kita lihat kan 20% dari konsumsi batu bara domestik ini diserap oleh industri ya, semen yang terbesar adalah semen, kemudian pabrik pulp and paper, kemudian ada smelter yang juga terus berkembang ya, pabrik keramik, tekstil dan lain-lain, pabrik ban, itu semua membutuhkan sumber energi yang terjangkau yang saat ini masih batu bara. Nah, ini yang ke depan juga perlu jadi dicermati oleh pengambil kebijakan bagaimana nih penggunaan energi oleh industri yang tentu industri akan terus berkembang seiring dengan pemulihan ekonomi. Baik, dengan pengurangan dari sisi investasi tadi Pak, baik oleh pemerintah maupun dari eksternal atau beberapa negara produsen atau konsumen terbesar untuk batu bara. Untuk pengembangan investasi nantinya, ada alternatif lain Pak Hendra untuk mencari sumber pendanaan? Oke, tentu kalau kita melihat pendanaan masih kebanyakan didukung oleh negara-negara yang saya sebutkan tadi ya, Jepang, kemudian Tiongkok untuk PLTU batubara, dan ini trennya juga di negara-negara Asia Tenggara juga masih didominasi oleh negara-negara tersebut. Kalau negara-negara dari Eropa, Amerika memang sudah mulai berkurang. Dan ini yang kita akan mencermati ke depan bagaimana pengembangan PLTU batubara baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya, tentu yang dengan adanya dampak dari komitmen dari G7 ini. Jadi kita sangat melihat demand masih cukup kuat, tapi tentu ke depan kita akan melihat bagaimana funding untuk PLTU batubara ini mempengaruhi prospek ekspor kita ataupun juga prospek
ke dalam negerinya gitu. Baik, Pak Hendra, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas bagaimana kesiapan dari para pelaku industri batubara menghadapi kondisi dan perkembangan saat ini, Pak. Apakah juga ikut beralih ini kepada industri EBT? Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama.